Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi tentang nota dinas terbaru dari Dinas Pendidikan terkait pelaksanaan dan pelaporan kinerja pada tahun 2022. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, komen, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abaarifin_. Kita simak informasinya berikut ini. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah informasi tentang nota dinas pelaksanaan dan pelaporan kinerja tahun 2022. Seperti apa sih isi untuk pelaksanaan dan pelaporan kinerja tahun 2022 bagi ASN di Provinsi Jawa Timur? Nah, di sini saya telah memiliki edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Di sini yaitu nota dinasnya dari Sekretariat Provinsi Jawa Timur. Kepadanya Kepala Bidang dan UPT di lingkungan pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kepala Cabang Dinas, dan juga Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Pendidikan. Nah, nomor suratnya di sini ada 800-12269-101/2022 tertanggal 13 Desember tahun 2022. Perihalnya adalah pelaksanaan dan pelaporan kinerja tahun 2022. Menindaklanjuti hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dilakukan oleh tim dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan 20 Oktober tahun 2022 dan hasil rapat atau sosialisasi Permenpan nomor 6 tahun 2022 yang dilaksanakan tanggal 30 November tahun 2022 oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Maka selanjutnya kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah progres pelaporan kinerja atau aktivasi informasi SKP, penyusunan SKP, dan pelaporan kinerja tahun 2022 masih banyak terdapat ASN ataupun PNS dan P3K, khususnya pada lembaga satuan pendidikan atau sekolah yang belum aktivasi informasi SKP, menyusun SKP, dan membuat laporan kinerja sebagaimana daftar terlampir. Nah, di sini sebenarnya sudah ada daftar nama terlampirnya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi dari cabang dinas masing-masing. Kemudian yang kedua, diwajibkan kepada seluruh ASN, PNS, dan P3K di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, OPD Induk UPT, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kap Kota, dan UPT Satuan Pendidikan Sekolah untuk segera menyelesaikan laporan kinerja dimaksud pada aplikasi Simaster sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk informasi yang di sini adalah diinformasikan bahwasanya Bapak Ibu itu melakukan proses updating data SKP atau mengisi data SKP pada aplikasi Simaster, mulai dari informasi SKP sampai dengan proses cetak nantinya, yaitu sampai dengan realisasi bulan Desember. Jadi informasi intinya seperti itu. 3. Sesuai dengan Permenpan nomor 6 tahun 2022, apabila masih terdapat ASN, PNS, dan P3K belum menyelesaikan SKP tahun 2022 sampai dengan akhir tahun atau masa cetak SKP, maka selanjutnya seluruh ASN, PNS, P3K tidak dapat mencetak dokumen SKP 2022 dan kurva kinerja tahun 2022 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan bagi ASN yang akan mengusulkan kenaikan pangkat dan atau layanan kepegawaian layanan dengan syarat kelengkapan SKP tahun 2022 tidak dapat terpenuhi dan diproses lebih lanjut. Nah, inilah konsekuensinya pada poin ketiga. Jadi di poin ketiga dijelaskan ketika salah satu orang saja tidak dapat mengerjakan SKP atau tidak melakukan pengerjaan proses SKP pada Simaster, maka seluruh ASN di Provinsi Jawa Timur ataupun seluruh data di Provinsi Jawa Timur tidak dapat dicetak, baik kurvanya ataupun usulan-usulan lain yang bersangkutan tidak dapat memproses. Entah itu kenaikan pangkat yang ada SKP-nya, entah itu juga usulan pensiun yang ada SKP-nya, entah usulan jabatan fungsional yang ada SKP-nya, maupun usulan-usulan yang lain yang terdapat dokumen SKP tahun 2022. Nah, perlu diperhatikan dengan seksama. Bapak Ibu segera menyelesaikan SKP pada tahun 2022 ini. Satu orang tidak mengerjakan, kurva Dinas Pendidikan tidak bisa dicetak. Itu yang Bapak Ibu perlu ketahui. Untuk kurva di sini akan saya jelaskan di kesempatan berikutnya.
Jadi sangat riskan sekali Bapak Ibu untuk SKP saat ini. Dan nantinya juga ada aplikasi SKP di e-Kinerja. Untuk 2023 maupun 2022 kebijakannya seperti apa, ini kita tunggu informasinya. Nah, untuk 2022 untuk proses e-Kinerja ini sudah mulai dilakukan sampai dengan proses informasi SKP dan persetujuan atasan. Untuk penilaiannya kita akan tunggu informasi lebih lanjut dan akan saya jelaskan pada channel ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu bisa aktifkan notifikasi di channel ini. 4. Selanjutnya, apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan ASN, PNS, dan P3K tidak menyelesaikan SKP tahun 2022, maka selanjutnya akan diberikan sanksi kepada yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nih Bapak Ibu, diberikan sanksi. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum membuat, maka mohon dengan sangat, entah di cabang dinas manapun, Bondowoso, Situbondo, dan lainnya, mohon untuk segera mengerjakan SKP ini. Karena sangat mendesak Bapak Ibu. 5. Batas akhir cetak SKP tahun 2022 bagi ASN, PNS, P3K di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur paling lambat tanggal 5 Januari tahun 2023. Ini perlu digarisbawahi bahwasanya tanggal 5 Januari tahun 2023 SKP semuanya sudah wajib dicetak. Untuk proses cetaknya akan saya jelaskan di kesempatan berikutnya. Langkah-langkahnya cetak pada aplikasi SeaMaster. Dari mulai awal sampai dengan proses akhir Bapak Ibu mencetak pada kertas F4 ataupun A4 nantinya. Keenam, bagi ASN, PNS, P3K yang berhalangan tetap tidak dapat menyusun SKP dikarenakan kondisi yang bersangkutan mengundurkan diri dari PNS atau P3K, cuti sakit, meninggal dunia, indisipliner, dimohon untuk segera dilaporkan secara tertulis dengan melampirkan bukti pendukung oleh pejabat eselon 3 pada wilayah unit kerja dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur paling lambat 20 Desember. Nah, di sini Bapak Ibu bagi yang datanya masih nyangkut atau datanya masih terdapat pada e-master sedangkan yang bersangkutan sudah pensiun, meninggal, cuti dan sebagainya, maka cabang dinasnya itu wajib mengusulkan atau melampirkan bukti cetaknya yang dikirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang tertanda tangani Kepala Cabang Dinas sebagai bukti terlampir yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Selain informasi ini, sebenarnya saat ini Dinas Pendidikan sudah menyusun trik ketika agar informasi SKP dan sebagainya itu bisa lancar. Jadi saat ini sudah dibentuk jadwal untuk proses penyelesaian SKP tahun 2022 oleh Dinas Pendidikan. Kenapa seperti itu? Karena ASN yang paling banyak di pemerintah Provinsi Jawa Timur itu adalah PNS di sekolah, ASN di sekolah, PNS dan P3K di lembaga sekolah, yaitu yang berada di naungan cabang dinas. Itu yang paling banyak, puluhan ribu bahkan Bapak Ibu. Untuk di OPD-OPD lain mungkin tidak sebanyak ASN yang ada di pemerintah atau di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Oleh sebab itu saat ini sudah dibentuk untuk tim atau dibentuk jadwal. Nah, jadwalnya seperti apa? Jadi jadwalnya seperti ini. Di sini ada jadwal penyelesaian SKP tahun 2022 pada cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini untuk tanggal 15 sampai dengan 17 Desember tahun 2022 yaitu ada di Cabdin Ponorogo, Cabdin Sidoarjo, Cabdin Malang Batu dan Cabdin Mojokerto. Perlu Bapak Ibu catat jadwal-jadwalnya. Kemudian untuk tanggal 18 sampai dengan 20 Desember tahun 2022 yaitu Cabdin Gresik, Cabdin Nganjuk, Cabdin Jember dan Cabdin Pasuruan. Dan berikutnya pada tanggal 21 sampai dengan 23 Desember tahun 2022 yaitu Cabdin Jombang, Cabdin Probolinggo, Cabdin Pacitan dan Cabdin Tulungagung. Kemudian berikutnya tanggal 24 sampai dengan 26 Desember tahun 2022 yaitu ada di Cabdin Malang, Cabdin Kediri, Cabdin Banyuwangi dan Cabdin Bondowoso. Cabdin Bondowoso terdapat di tanggal 24 sampai dengan 26 Desember tahun 2022. Kemudian berikutnya itu di tanggal 27 sampai dengan 29 Desember tahun 2022 yaitu di Cabdin Bojonegoro, Cabdin Sampang, Cabdin Sumeneb dan Cabdin Madiun. Dan berikutnya di terakhir tanggal 30 Desember sampai dengan 1 Januari tahun 2023 yaitu di Cabdin Pamekasan, Lamongan, Blitar dan Bangkalan. Dan selanjutnya tanggal 5. Nah, tanggal 5 Januari tahun 2023 itu batas terakhir untuk mencetak SKP pada aplikasi SeaMaster. Perlu diketahui, tanggal 5 Januari tahun 2023 adalah batas akhir untuk cetak SKP pada aplikasi SeaMaster. Oleh sebab itu maka patuhi jadwal-jadwal yang ada di sini. Seandainya Bapak Ibu tidak terdapat di jadwal yang sudah ditentukan, maka mohon tidak membuka SKP-nya.
agar tidak terjadi lemot Bapak Ibu pada SKP. Kasihan lembaga yang sudah mendapatkan jadwal. Nah, untuk proses cetak dan sebagainya akan saya jelaskan pada kesempatan berikutnya. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk lampiran jadwalnya Bapak Ibu atau lampiran nama-namanya Bapak Ibu bisa minta pada cabang dinas masing-masing. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.